Innal hamdalillah nahmadu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim Muhammadi wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah kita bersyukur kepada Allah. Telah banyak nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kita, kesehatan jasmani, rezeki yang tidak pernah berhenti, membuktikan bahwa Allah selalu memperhatikan kehidupan kita ini. Maka bersyukur adalah menjadi kewajiban penting bagi kita. Rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Apabila hamba-hambaku mau mensyukuri nikmat Allah, maka la azidannakum. Allah akan menambah, aku akan menambah nikmat-nikmat itu. Bentuk syukur kita kepada Allah adalah melalui kita memanfaatkan karunia Allah itu untuk taqarrub kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Allah memberikan nikmat itu adalah sarana bagi kita untuk kita jadikan sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka kita yang diberi kesehatan sepatutnya, seyogyanya kedekatan kita dengan Allah semakin bertambah. Salat kita semakin meningkat, baik kuantitas kualitasnya. Sedekah infak kita semakin meningkat, sejalan dengan Allah menambah nikmat rezeki kepada kita. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Diingatkan oleh Allah, kalau sudah diberi oleh Allah nikmat, kemudian kita malah menjauh dari Allah, tidak ingat kepada Allah, tapi malah lupa dengan Allah, lupa dengan ibadah kita, lupa dengan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Allah cukup mengingatkan, inna azabi lasyadid. Ingat pada saatnya nanti di akhirat, azabku akan sampai kepadamu, kata Allah. Oleh karena itu, melalui mimbar ini mari kita terus meningkatkan syukur kita kepada Allah. Selanjutnya marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Dengan iman dan takwa itulah nanti yang bisa menentukan corak pola kehidupan kita
saat ini dan yang akan datang. Kuat lemahnya iman adalah akan menentukan terhadap kualitas keislaman kita. Semakin kuat imannya akan melahirkan semakin kokoh ketakwaannya dan akan semakin tinggi tingkat amal ibadahnya. Masyarul muslimin rahimakumullah. 2 hari yang lalu kita mengenang kelahiran Rasulullah SAW Muhammad 12 Rabiul Awal. Meskipun memperingati Maulid Nabi itu bukan merupakan perintah Rasulnya, tetapi itu adalah menjadi satu momen yang secara tradisional telah banyak dilakukan oleh kita umat Islam sebagai satu momen untuk menyemarakkan, mengubarkan semangat berislam. Muncul awalnya kegiatan-kegiatan Maulid Nabi itu adalah berawal dari Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Pada waktu itu beliau sebagai Sultan Al-Ayyub, dinasti Ayyub, pada abad ke-4 Hijriah. Pada saat itu semangat umat Islam mengalami satu penurunan. Bersamaan dengan itu umat Islam menghadapi serangan perlawanan terhadap orang-orang Nasrani Eropa, yaitu disebut dengan Perang Salib. Maka untuk menggerakkan semangat umat Islam, mengkobarkan semangat umat Islam untuk membela Islam, terutama berhadapan dengan perlawanan dengan Perang Salib itu, maka ide dari Sultan Salahuddin Al-Ayyubi membuat satu momen yang dianggap paling historis adalah momen kelahiran Rasulullah. Disitulah kemudian Salahuddin Al-Ayyubi membuat satu kegiatan-kegiatan semarak, mengumpulkan banyak orang dalam rangka untuk membangun semangat perjuangan umat Islam. Terus berlangsunglah tradisi itu sampai kepada kita saat ini. Maka tidaklah cukup seseorang itu mengenang atau memperingati Maulid Nabi itu dengan satu kegiatan-kegiatan seperti yang sudah banyak kita ketahui. Lebih daripada itu adalah kita mengenang bagaimana pribadi Nabi Muhammad sebagai Rasul, pribadi Nabi Muhammad sebagai seorang hamba Allah, dan pribadi Nabi Muhammad sebagai seorang pemimpin. Sekaligus Nabi Muhammad sebagai seorang pembela Islam. Para jamaah yang berbahagia, Nabi Muhammad dinobatkan oleh Allah sebagai seorang Nabi dan Rasul. Maka seorang hamba Allah dikatakan oleh Al-Quran nanti dalam awal yang saya baca, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa cukup dengan mempelajari pribadi Nabi Muhammad itu bisa dijadikan satu suri tauladan bagi umat-umat Nabi Muhammad sesudahnya. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi orang-orang yang menginginkan satu kebaikan kehidupan dunia dan kebaikan akhirat. Wa dzakarallaha katsira. Dan bagi orang-orang yang menginginkan selalu dekat ingat kepada Allah.
Hadirin jemaah yang berbahagia, pertama adalah bagaimana pribadi Nabi Muhammad sebagai hamba Allah, kedekatannya dengan Allah. Nabi Muhammad selaku sebagai Rasul, sekali sebagai hamba Allah, kedekatannya dengan Allah itu luar biasa. Di antaranya kedekatan Allah itu selalu menggantungkan dirinya itu kepada Allah. Kemudian diajarkan kepada kita satu kalimat la haula wala quwata illa billah. Bagaimana pentingnya menggantungkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah. Semua hidupnya diorientasikan, difokuskan hanya untuk mencari ridho Allah. Mulai dari bangun tidur sampai malam tidur lagi, hanya satu fokus kehidupannya adalah untuk keikhlasan kepada Allah. Diajarkan di dalam Al-Quran, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Disuruh menyampaikan kepada umatnya, Muhammad sampaikan kepada umatmu, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan semua ibadah-ibadahku, wa mamati wa mahyaya, dan kehidupanku, urusan-urusan keduniawiaan, wa mamati, dan sampai kepada kematianku adalah fokusnya hanya ingin mendapatkan ridho Allah, keikhlasan. Itu yang diajarkan. Kita lihat selain Rasulullah itu betapa tauhidnya hanya menggantungkan dan fokus kepada keridhaan Allah. Maka ibadahnya bisa dijadikan contoh ketika kita membaca hadis-hadis tindakan perilaku Rasulullah di dalam ibadahnya. Bukan saja Rasulullah itu melaksanakan sholat 5 waktu, tetapi lebih daripada itu. Sholat sunnah rawatib hampir tidak pernah ditinggalkan. Sholat tahajud hampir tidak pernah ditinggalkan. Sholat duha, dan masih sholat lagi yang sunnah-sunnah yang lain banyak dicontohkan oleh hadis Rasulullah. Begitu tekunnya Rasulullah melakukan sholat, dekatnya dengan Allah dengan beribadahnya, dia menundukkan diri sebagai hamba Allah. Sampai suatu saat di dalam hadis diceritakan, ketika Aisyah yang selalu mendampingi di dalam keluarga itu melihat tumitnya Rasulullah itu terlihat kemerahan bengkak karena terlalu lamanya berdiri di pasir yang panas. Sempat Aisyah bertanya, wahai baginda Rasulullah, bukankah engkau itu pribadi seorang nabi yang sudah dipilih oleh Allah, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dijamin masuk surga? Kenapa engkau itu sholat malam, sholat sunnah yang begitu lama sehingga tampak tumit engkau itu bekak kemerah-merahan? Apa jawab Nabi kepada Aisyah? Cukup singkat jawabannya, afala akunu abdan syakura. Kenapa aku tidak menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah? Jadi motivasi kuatnya ibadahnya Rasulullah itu bukan motivasi karena ingin masuk surga, bukan ingin takut neraka, tetapi hanya karena rasa kepinginnya bersyukur yang luar biasa kepada Allah. Sehingga Nabi Muhammad selama hidupnya diberi rahmat nikmat oleh Allah, maka beliau tidak akan pernah merasa capek, merasa susah untuk melaksanakan ibadah sujud rukuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Nabi Muhammad Rasulullah sebagai pemimpin bukan saja
pemimpin keluarga, tetapi pemimpin masyarakat skala luas. Bisa dikatakan sebagai pemimpin masyarakat kota Mekah Madinah, atau bahkan dikatakan sebagai pemimpin satu negara pada saat itu. Dalam proses kepemimpinan itu Rasulullah menegakkan keadilan di dalam kepemimpinannya. Keadilan itu adalah di dalam memimpin dan membuat kebijakan tidak pernah merugikan kepada siapapun. Tidak pernah pembelaan terhadap kelompok-kelompok tertentu, tidak. Tidak pernah kebijakannya berpihak pada orang yang kaya. Tidak pernah kebijakannya berpihak pada orang yang elit. Tidak pernah kebijakannya berpihak kepada orang lain, tapi semua kebijakan Nabi Muhammad selaku pemimpin bisa menguntungkan, membahagiakan semua. Bahkan di kalangan rakyat kecil pun tidak ada yang merasa dirugikan, merasa bahagia, merasa aman dengan kepemimpinan Rasulullah. Apa yang diberi modal oleh Allah? Allah memberi modal kepada Nabi Muhammad sebagai seorang pemimpin keluarga dan sekaligus sebagai seorang pemimpin negara bangsa. Allah memberi modal kepada jiwa Nabi Muhammad. Diri Muhammad itu 4 yang sudah kita sering kenal, yaitu pertama al-amanah, punya komitmen untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada Nabi Muhammad selaku pemimpin. Harus menegakkan keadilan. Tugas-tugas yang pesan-pesan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dijalankan dengan sepenuhnya sebagai amanat. As-siddiq, kedua diberi bekal yaitu jujur. Dengan kejujuran itulah Nabi Muhammad bisa menampilkan diri beliau sebagai seorang pemimpin dunia yang paling unggul menurut beberapa catatan sejarah. Jujur tidak kemudian melindungi satu dengan yang lain, tapi bersikap melindungi semua umatnya, dilindungi. Siapa yang salah maka dinyatakan sebagai salah, meskipun itu adalah anggota keluarganya. Sehingga pernah Rasulullah itu menyampaikan di dalam pernyataannya, laukanat Fatimah binti Muhammad sarokot lakototu aidiha. Kata Rasulullah, seandainya Fatimah anakku itu mencuri, maka akan saya berlakukan potong tangan bagi tangannya, walaupun itu anaknya sendiri. Sampai demikian pernyataannya, betapa siddiq, kejujuran Nabi Muhammad itu ada pada diri beliau. Yang ketiga adalah diberi bekal oleh Allah namanya tabligh, menyampaikan kebenaran apa yang diyakini, yang berasal dari Allah, disampaikan kepada rakyatnya. Bukan karena itu menguntungkan bagi Nabi, bahkan rasanya pahit pun, susah pun, berat pun bagi Nabi, maka itu kebenaran yang harus disampaikan kepada umatnya. Di dalam memimpin, Nabi Muhammad itu perlu bersikap transparansi. Tidak ada yang disembunyikan, yang baik dikatakan baik, yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Itu penyampaian. Sehingga tadi saya katakan membuat beliau itu menjadi orang yang bersikap adil karena prinsip-prinsip yang dimiliki itu. Dan yang keempat adalah Rasulullah dibekali oleh Allah sebagai pemimpin itu adalah yaitu satu
pemikiran kepintaran. Ya. Jadi yang pertama adalah sidik, amanah, tabligh. Yang keempat adalah fatonah. Fatonah adalah kecerdasan. Sehingga Rasulullah sebagai seorang pemimpin mampu mengayomi, mampu untuk mengatur semua masyarakatnya, sehingga masyarakatnya memperoleh satu kedamaian. Perlu kita lihat bahwa ketika keempat faktor itu, yang tiga adalah itu menyangkut masalah hati. Sedangkan yang satu hanya menyangkut masalah pikiran. Sidik, kebenaran, amanah, kejujuran, kemudian sidik amanah sidik amanah tabligh, penyampaian transparansi. Itu adalah berangkat dari sifat hati Nabi. Dengan kepemimpinan modal kebaikan, kekuatan hati nuraninya yang dibangun melalui keimanannya kepada Allah, itu melahirkan satu kepemimpinan yang unggul. Hanya satu bidang yaitu namanya fatonah, yang itu menyangkut masalah pemikiran. Apa yang bisa kita ambil di situ, bahwa Allah memberikan bekal kepada Nabi Muhammad sebagai seorang pemimpin itu dimodali yang tiga adalah persoalan manajemen hati. Sedangkan yang satu baru manajemen akal. Itulah yang mampu menjadikan bagaimana Muhammad menjadi seorang pemimpin yang agung, pemimpin yang bisa dijadikan contoh oleh masyarakat dunia. Aku luka lihat wa astaghfiruh innal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita semua yang menjadi pengikut Rasulullah tentunya sifat jiwa itulah yang harus kita jadikan sebagai contoh untuk kehidupan kita. Kita semua adalah pemimpin. Bukan pemimpin negara, tidak mesti, tapi paling tidak kita semua adalah menjadi pemimpin rumah tangga. Maka pesan Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kamu semua adalah sebagai pemimpin di tempatmu masing-masing, kata Rasulullah. Di dalam keluargamu masing-masing akan jadi pemimpin. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan kelak nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban tentang cara memimpinmu itu. Itu pesan Rasulullah kepada kita semua. Oleh karena itu, para jamaah yang berbahagia, mari kita bangun komitmen sifat sidik, sifat amanah, sifat tabligh, sifat fatonah, bukan saja pada kita-kita yang sudah dewasa, tapi terutama pada anak-anak kita yang sedang menjadi proses untuk generasi pelanjut kita, pemimpin nanti masa depan. Mari kita bangun komitmen anak-anak kita dengan prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah itu. Mudah-mudahan kalau itu yang kita lakukan, insya Allah dunia kita, dunia Islam kita akan semakin baik, semakin baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.